Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap. Sedap. Kopi dari Argo Puro Krucil, dari toko kopi Lajeng. Kemarin ada diskusi sedikit ya di tempat saya, itu lingkungan saya, di grup Rabuan ya, Sindikat Rabuan, Sindikat PAU. Nah, salah satu yang dibahas itu tentang sebetulnya dua hal ya, antara prinsip ya dan bukan antara prinsip, prinsip dan komitmen. Jadi yang susah itu bagaimana mengajarin seseorang itu agar punya prinsip. Bagusnya sih prinsipnya itu tidak berbasis uang. Misalnya kita membuat decision ya, keputusan bisnis, business decision itu berdasarkan apa? Berdasarkan yang paling menguntungkan, berdasarkan azas manfaat. Bagi siapa? Bagi kita atau bagi orang banyak, bagi masyarakat. Nah, itu kadang-kadang itu menjadi pertimbangannya. Value dari kita. Apa sih itu? Kalau tempat saya itu integritas sih. Ya, integritas seseorang tuh sangat penting. Jadi yang saya jaga itu integritas gitu. Nah, jadi gitu, yang tidak mudah disogok dengan duit misalnya. Ya itu ya. Tapi mengajarkan value itu gimana caranya ya? Kalau mengajarkan skill gampang, dilatih terus. Mengajarkan keilmuan gampang ya, diajarin terus ya, terus di-challenge terus, otak kita ditantang terus gitu ya, sehingga kita makin lama makin cerdas ya, ketemu dengan orang-orang yang pintar, diskusi dengan orang-orang yang pintar, itu gampang ya. Ya maksudnya gampang tuh dibandingkan dengan ngajarin karakter tuh. Berarti harus banyak ketemu dengan orang-orang yang berkarakter ya. Tapi masalahnya gini ya, orang-orang yang berkarakter itu ya, kalau disuruh menceritakan tentang kebaikan dia atau karakter dia, itu susah, nggak mau ya. Ngesok menjadi orang yang hebat, orang yang hebat dalam artian bukan hebat itu, tapi hebat, wah orangnya ini ya punya karakter bagus, itu kan susah menceritakan gitu. Kebaikan-kebaikan kita tuh susah diceritakan. Padahal kan itu harus diajarkan secara eksplisit kepada murid-murid atau generasi berikutnya. Nah, itu yang susah. Misalnya saya punya prinsip ya, misalnya ini harusnya begini gitu. Jadi kalau ada orang yang memberikan uang lebih untuk begini, itu ya bagi saya nggak bisa, karena prinsipnya bukan begitu gitu. Misalnya dulu saya disuruh ngejagain domain, security, ya itu kan sama ya. Jadi itu sama juga ya. Jadi itu harus dijaga integritasnya gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah soal komitmen. Ini orang-orang kayak saya ini susahnya adalah banyak yang harus dilakukan ya. Banyak harus dilakukan sehingga banyak pihak-pihak bekerja sama dengan banyak pihak. Nah, seringkali saya harus memberikan presentasi misalnya ya, di sana sini. Nah, berarti kan saya harus buat jadwal ya, kapan bisanya. Nah, pemilihan jadwal itu berdasarkan apa? Misalnya saya mengokekan sebuah kegiatan berdasarkan apa ya? Ya tadi azas manfaat, prinsip-prinsip, values gitu. Kemudian misalnya saya sudah make komitmen, saya memberikan, waktu itu juga sama ya, memberikan presentasi kepada mahasiswa. Kalau mahasiswa sih biasanya saya tidak menarik biaya, tidak ada faktor komersialnya, itu nggak ada. Kenapa? Karena saya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Jadi saya juga tahu ya gimana susahnya menyelenggarakan kegiatan, modal terbatas atau bahkan tidak ada ya, dengan modal dengkul aja gitu kan, modal semangat aja. Nah, yang kayak gitu kan harus didorong ya. Jadi saya ikut berpartisipasi. Kemudian misalnya tanggal sekian gitu ya, tanggal 11 misalnya, oke, sepakat gitu. Kemudian ada lagi yang tiba-tiba yang minta, Pak Budi bisa nggak jadi pembicara di sebuah perusahaan besar. Tanggal berapa? Tanggal 11. Duitnya berapa? Mahal nih, kasih duit gede. Kasih fasilitas ya, misalnya transportasi, akomodasi, hotelnya keren, asik. Wah.
Nah tadi yang satunya lagi nggak dibayar kemungkinan ya. Kasih itu aja plakat ya, vandal, plakat. Nah gimana nih? Nah kalau bagi saya gampang solusinya, yaitu komitmen. Saya udah memberikan komitmen kepada yang tadi mahasiswa. Jadi yang ini kalaupun biayanya besar segala macam ya nggak bisa. Saya dapatnya besar segala macam ya nggak bisa. Karena saya sudah memberikan komitmen kepada yang tadi. Nah itu yang susah juga ya, komitmen. Wah kalau gitu diatur-atur aja lah Pak, yang itu digeser harinya. Ya nggak bisa gitu. Yang repot kadang-kadang malah saya ini ya, komitmen kepada sebuah organisasi atau perusahaan, oke gitu. Tapi pas misalnya tadi tanggal berapa, tanggal 15 gitu. Kemudian ternyata, wah Pak pimpinan kami rapat Pak tanggal segitu. Sehingga Pak Budi nggak bisa jadi, acaranya diundur. Iya diundur. Ada yang sadar, ada juga yang tidak sadar bahwa waktu saya itu ini ya terbatas gitu. Jadi susah melakukan scheduling lagi ya. Biasanya kalau udah gitu, wah sudah susah. Karena schedule-schedulenya teh sudah penuh gitu ya. Jadi ya maaf ya, saya tidak bisa. Sama juga ini juga Pak Budi Menteri mau ketemu gitu ya. Ya bukannya saya sok penting, nggak masalah tadi. Komitmen terhadap hal-hal yang lain itu sudah ada duluan, sehingga saya tidak bisa menggantinya gitu. Menteri sekalipun, jangankan menteri sekalipun, presiden sekalipun juga belum tentu bisa mengganti gitu ya. Karena masalahnya gitu. Kan tadi misalnya ada acara mahasiswa, kan mereka juga sudah mempublikasi, mahasiswanya juga sudah menyisihkan waktu, sudah siap-siap tanggal segitu saya nggak main, atau saya nggak kuliah, bahkan bolos kuliah, atau bahkan yang dari luar kota datang gitu ya. Kan dia harus menyiapkan itu juga. Tidak fair kalau saya tiba-tiba memutuskan secara sepihak bahwa saya harus ini kemana gitu ya, gitu. Itulah yang menurut saya menjaga komitmen itu penting ya, gitu. Sehingga sekarang banyak yang ya sedikit bukan marah ya, tapi kenapa Pak Budi nggak ada di situ? Kenapa Pak Budi nggak membantu satu organisasi atau kementerian sehingga mereka dapatnya orang-orang yang kurang baik gitu ya, kurang beretika, kurang memiliki integriti atau kurang pengalaman, pengetahuan dan seterusnya. Iya gitu ya. Dulu saya kadang-kadang kalau gitu merasa menyesal ya. Waduh, saya merasa bersalah ya, bersalah bahwa waduh kenapa saya nggak bisa gitu. Masalahnya saya nggak bisa aja gitu. Nah akhirnya ya saya memahami bahwa jangan meletakkan semua beban dalam pundakmu sendiri gitu ya. Do not put weights on your shoulders gitu ya, jadi gitu ya, my shoulder gitu. Jadi ya gimana lagi ya, karena kita kemampuannya terbatas juga harus dipahami, harus tahu diri juga bahwa kita dimarah-marahin orang ya, dan mereka mohon dimaafkan aja, mereka tidak mengerti, tidak paham situasinya gitu. Nah balik lagi yang kayak gitu, value-value seperti itu harus diajarkan. Nah inilah sebabnya saya membuat YouTube ini salah satu channel ya, YouTube ataupun TikTok ataupun nanti Anchor, Spotify, podcast dan seterusnya. Itu tujuannya itu gitu, untuk menceritakan bahwa memang kita harus belajar ya, belajar untuk tadi memiliki prinsip, kemudian mempertahankannya, juga tadi ya masalah komitmen. Nah yang kayak gini tuh memang harus diulang-ulang ya, karena kayak orang pergi mana ya, ke Jumatan atau ke gereja gitu kan ya, itu juga kan diulang-ulang. Pesannya bukannya kita nggak tahu ya, tapi kan mungkin kita lupa ya, atau memang nggak tahu ya, sehingga ketika diingatkan oh iya ya, jadi kita ingat lagi oh ya, karena ya maklum lah kita manusia juga lupa ya. Nah, kita harus diingatkan juga oh ya harus kayak gitu. Ini juga harus diingatkan nih, ngopi dulu Pak sebentar. Itu ya komitmen ya. Kemarin juga sebetulnya bahas juga tentang teknologi digital ya, musik digital atau motret digital juga. Kenapa foto-foto zaman dahulu tuh biasanya ininya momennya asik-asik, kenapa? Karena komitmen tadi itu. Ketika menjekrek foto itu dipikirin dulu, saya cari momennya jekrek gitu ya. Kenapa? Ya di komitmen. Karena film di kamera itu kan harus di-develop ya segala macam, jadi cekrek 3.000. Jadi harus ini juga, filmnya juga terbatas. Cekrek, aduh habis, padahal ada momen yang lebih bagus ya, jadi harus dipikirkan juga.
Sama dengan rekaman musik juga sama, ngerekam pita tape-nya tuh terbatas. Jadi kalau mau nyanyi harus bagus, karena harus sekali rekam atau 2 kali rekam ya. Kadang kalau nggak bisa pita tape-nya tuh makin lama makin aus, jadi resources kita terbatas. Jadi harus dipikirin dulu sebelum ngerekam, sebelum memfoto, sebelum apa dipikirin. Itu sama dengan kita bertindak di dunia nyata gitu ya. Kita pikirkan bahwa oke, make decision tuh harus dengan komitmen ya. Gitu. Tapi bukan berarti berleha-leha lama-lama juga, tapi untuk menunjukkan bahwa ya ketika kita make decision tuh sudah dipikirin gitu ya. Ya, dan bikin nggak ngasal, ngawur. Ini buat kopi juga gitu. Buat kopi juga make decision ya, karena saya juga ngopi batasi diri. Maksimum 2. Umumnya sih 1, tapi maksimum 2 ya. Berarti kan saya harus ngopi harus enak ya. Rugi kalau ngopinya nggak enak. Maka ini juga komitmen ketika ini minum kopi, ini komitmen nih. 1 kopi set hari ini gitu. Gitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngabisin kopi dulu. Sehat ya, yang penting sehat.